Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi kali ini kita akan membahas tentang penaksiran dari fungsi permintaan. Jadi untuk materi ini nanti akan kita bagi menjadi 2 video pembelajaran. Jadi yang untuk di bagian yang saat ini kita bahas, nanti kita akan melihat penaksiran fungsi permintaan itu dengan menggunakan metode langsung. Sedangkan nanti penaksiran fungsi permintaan dengan metode tidak langsung nanti akan kita bahas pada sesi atau pada PowerPoint selanjutnya. Materi bahas dari materi ini adalah nanti kita bahas pertama adalah pengantar, yang kedua estimasi atau penaksiran, yang ketiga nanti analisis regresi. Nah, pada materi pengantar, pada bahasan sebelumnya kita telah membuat satu asumsi atau kita memahami bagaimana pengaruh dari variabel harga, pendapatan konsumen, harga produk lain yang terkait terhadap jumlah barang yang diminta. Namun, informasi tentang variabel harga, pendapatan konsumen, harga produk lain yang terkait, informasi-informasi tersebut itu seringkali tidak tersedia, sehingga decision maker mereka harus melakukan aktivitas collecting data melalui riset pasar, kemudian menggunakan alat bantu yaitu analisis statistik. Sebelumnya akan kita lihat itu perbedaan antara estimasi atau penaksiran dengan perakiraan atau forecasting permintaan. Jadi sering dalam sehari-hari kita antara estimasi kemudian dengan forecasting itu sering overlapping. Di sini akan kita lihat dulu perbedaan antara keduanya. Jadi penaksiran atau estimation itu merupakan proses untuk menemukan nilai dari koefisien fungsi permintaan akan suatu produk masa kini. Jadi current value, jadi yang kita lihat adalah nilai dari koefisien fungsi permintaan akan suatu produk pada masa kini atau masa sekarang. Nilai ini nanti akan kita gunakan untuk melakukan evaluasi optimalitas dari penentuan harga sekarang, kebijakan promosi yang diambil oleh perusahaan pada saat sekarang, dan untuk pembuatan keputusan sehari-hari. Itu adalah penaksiran atau estimation. Sedangkan kalau perakiraan atau forecasting itu merupakan proses penemuan nilai-nilai permintaan pada periode waktu yang akan datang, future values. Jadi bedanya jelas, kalau tadi penaksiran atau estimasi adalah koefisien untuk suatu produk pada masa sekarang, sedangkan perakiraan atau forecasting itu adalah penemuan value atau nilai-nilai permintaan pada periode waktu yang akan datang atau future values. Nilai masa sekarang atau nilai masa yang akan datang, jadi digunakan untuk perencanaan produksi, pengembangan produk baru, investasi, dan keadaan lain, di mana keputusan yang dibuat itu akan memiliki dampak pada periode waktu yang panjang. Jadi untuk sustainability, bagaimana satu perusahaan itu masih bisa bertahan itu pada periode waktu yang panjang. Kemudian untuk fungsi permintaan yang pernah kita bahas pada sesi terdahulu, kuantiti demand atau permintaan jumlah barang yang diminta itu merupakan fungsi dari A-B1 P plus B2A plus B3Y plus B4T dan seterusnya, dari faktor-faktor yang bisa mempengaruhi berubahnya nilai Q, di mana nilai Q di sini kuantiti itu merupakan dependent variable yang besarannya akan tergantung dari P, A, Y, T maupun N. Koefisien B, baik di B1, B2, B3, B4, atau Bn, itu menunjukkan jumlah kenaikan atau penurunan penjualan sebagai akibat dari perubahan setiap variabel sebesar 1 unit. Jika nilainya negatif, kita contohkan pada
fungsi atau persamaan di atas adalah min B. Jika nilainya negatif, itu menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang berlawan arah atau negatif antara independent variabel dengan dependent variabel. Nah, koefisien dari variabel B ini itu yang menjadi rahasia dan penting bagi para pengambil keputusan. Kemudian akan kita lihat yaitu materi tentang estimasi atau penaksiran permintaan. Banyak perusahaan itu yang mereka untuk mendapatkan nilai dari estimasi permintaan, mereka harus menyewa satu lembaga riset dan konsultan. Bahkan ada perusahaan yang mereka sudah maju, mereka membentuk divisi tersendiri dalam perusahaan untuk melakukan estimasi permintaan. Nah, tujuan dari estimasi ini untuk meminimalisir resiko dan ketidakpastian yang mungkin akan dihadapi perusahaan dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Kedudukan peramalan atau estimasi di sini menjadi semakin penting karena organisasi bisnis dan lingkungan menjadi semakin kompleks dan berubah dengan tempo yang semakin cepat. Dalam materi terdahulu kita telah membahas bahwa suatu organisasi, suatu perusahaan dia berada pada satu lingkungan yang melingkupinya, itu baik lingkungan yang direct efek atau yang efeknya langsung ke perusahaan maupun yang indirect yang efeknya tidak langsung. Yang kemarin pada materi sesi sebelumnya kita membahas ada yang controllable variable yaitu yang variabel strategis dan uncontrolled variable yaitu variabel-variabel yang berasal dari lingkungan eksternal. Kemudian untuk kita membuat satu estimasi permintaan itu ada dua metode yang bisa kita gunakan, yaitu ada metode langsung dan ada metode tidak langsung. Dikatakan sebagai metode langsung karena dalam metode di sini untuk kita membuat satu estimasi permintaan, kita akan melibatkan konsumen secara langsung. Dengan kita melakukan interview, kita melakukan survei konsumen, kita melakukan simulasi situasi pasar, atau kita menggunakan eksperimen pasar terkendali. Itu adalah instrumen yang bisa kita gunakan dalam metode langsung, di mana kita ingin mengetahui bagaimana estimasi permintaan terhadap suatu barang. Kemudian yang kedua adalah ada metode tidak langsung. Sedangkan dalam metode tidak langsung, kita menggunakan data-data sekunder. Jadi kita dalam melakukan satu estimasi permintaan, kita akan menggunakan data yang sudah terkumpul dan tersedia, kemudian kita cari hubungan antara data permintaan produk dengan faktor yang mempengaruhinya secara statistik. Kita akan mulai dengan metode langsung, yaitu kita akan mulai dengan metode langsung yang pertama, yaitu melalui wawancara dan survei. Jadi dalam metode di sini dilakukan dengan mewawancarai para pembeli potensial untuk mengetahui berapa yang akan mereka beli jika suatu variabel yang mempengaruhi permintaan itu diubah. Pertanyaan yang diajukan biasanya terkait dengan harga, dengan iklan, perubahan harga produk lain, dan perubahan pendapatan. Kemudian konsumen yang digunakan untuk sebagai sampel atau sebagai responden itu akan dipilih secara random atau produsen sengaja mengundang konsumen atau beberapa konsumen tertentu pada situasi tertentu, kemudian mereka dikumpulkan, kemudian kita lakukan wawancara atau kita melakukan survei itu di situ. Namun ada beberapa kelemahan dalam metode wawancara dan survei. Yang pertama adalah masalah representasi responden terhadap seluruh populasi. Karena hal ini untuk kita bisa mengumpulkan konsumen dalam jumlah yang sangat besar, itu juga nanti akan terkait dengan pembengkakan atau pengeluaran kos perusahaan menjadi lebih besar, sehingga tidak semua populasi itu bisa dilakukan wawancara oleh perusahaan. Sehingga hanya diambil sejumlah sampling yang jumlahnya terbatas
Sehingga dari hasil respon responden itu kurang bisa digeneralisir, jadi kurang bisa dianggap bisa mewakili representasi dari responden semuanya. Kemudian yang kedua adalah kelemahannya, interview itu bisa bias. Hal ini disebabkan karena adanya faktor leading dalam usaha probing. Jadi pada waktu si pewawancara itu mewawancarai responden, biasanya pewawancara itu akan memimpin jalannya wawancara sehingga ada beberapa statement, beberapa pernyataan itu dilakukan secara leading tadi. Dan yang ketiga adalah akurasi jawaban dan kesenjangan antara intensi dalam jawaban dengan realitas aksi pembelian itu bisa berbeda. Jadi pada waktu diwawancara jawabannya bagus, namun pada waktu realitas aksi pembelian di mana responden mereka menggunakan uangnya secara langsung, itu terjadi satu kesenjangan. Kelemahan yang keempat adalah terkadang responden itu salah tafsir dengan pernyataan yang dibuat oleh pewawancara sehingga menimbulkan jawaban yang salah. Jadi tadi adalah kelemahan-kelemahan dalam kita menggunakan metode wawancara dan survei untuk kita mengetahui bagaimana respon dari konsumen. Solusi yang bisa digunakan untuk mengatasi kelemahan adalah yang pertama yaitu melalui formulasi dan penyusunan kuesioner yang tepat untuk memperoleh hasil yang sesuai. Jadi kuesioner atau daftar pernyataan yang kita susun, yang kita formulasikan itu betul-betul kita lakukan pengujian instrumen sehingga instrumen yang kita gunakan untuk menyusun bagaimana respon, bagaimana persepsi dari konsumen itu betul-betul bisa mewakili apa yang mau kita ukur. Kalau untuk istilahnya statistik itu harus reliable dan harus valid, itu untuk instrumen yang kita gunakan untuk mengukur respon dari konsumen. Kemudian bentuk pertanyaan pada kuesioner itu dapat mempengaruhi sifat jawaban, jadi sudah kita buat secara terstruktur tadi, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang ada pada kuesioner itu kita buat secara runtut sehingga tidak menyulitkan bagi konsumen sebagai responden. Atau bisa kita buat itu menjadi pertanyaan terbuka, yaitu yang memungkinkan konsumen untuk mengungkapkan jawabannya dengan kata-katanya sendiri. Kadang kalau kita menggunakan pertanyaan tertutup dalam bentuk pilihan ganda, itu hanya menghasilkan satu jawaban saja, sehingga sering timbul jawaban yang bias, sehingga bisa kita gunakan itu menggunakan pertanyaan terbuka. Dan solusi selanjutnya adalah pemilihan kalimat yang baik dan pertanyaan dibuat berurutan, sehingga responden dalam mereka mengisi pernyataan itu ada muncul perhatian dari responden. Kita lihat misalkan contoh di sini, jadi kita lihat contoh dari kasus metode langsung yang menggunakan metode survei. Jadi kita contohkan dalam ilustrasi di sini ada perusahaan sepatu SSW ingin memperkenalkan wedges di pasar Yogyakarta. Dan staf Research and Development perusahaan dari SSW membuat survei dengan responden sejumlah 1.000 orang. Responden diminta memilih satu dari 6 jawaban keinginan membeli SSW pada 4 kemungkinan harga, yaitu di harga 100.000, 90.000, 80.000, dan 70.000. Setelah kita lakukan survei, respon calon pembeli sejumlah 1.000 orang tadi, misalkan sudah kita dapatkan dan kita sajikan pada tabel yang 70 sampai 10.000 itu kemudian kita hubungkan dengan EKI, dengan estimasi dari jumlah yang diminta di sisi horizontal itu sudah kita ketemukan titik-titik kurva. Kemudian untuk kita mendapatkan intercept atau slope-nya dari kurva yang telah kita hubungkan di awal tadi akan kita tarik ke atas.
Di mana pada waktu kita tarik ke atas dalam ilustrasi di sini, itu intercept kurva permintaan akan mendekati harga 120.000. Dan slope-nya itu mendekati negatif 7 dibagi 725 atau slope-nya itu negatif 0,00966. Jadi kita mengamati harga terendah tadi yaitu di harga 70.000 dan estimasi jumlah permintaan yang dijual yaitu senilai 725 unit. Taksiran atau slope dapat diperoleh dengan melihat jika harga turun dari 120.000 ke 70.000 rupiah, jumlah yang diminta meningkat dari 0 menjadi 725 unit. Hubungan ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan jumlah yang diminta sebesar 100 unit, harga harus diturunkan sebesar Rp9.660. Sehingga taksiran kurva permintaannya menjadi P sama dengan 120.000 min 0,00966 Ki. Dan dapat kita temukan kurva marginal revenue-nya yaitu menjadi 120.000 min 0,0193 Ki. Karena kurva marginal revenue memiliki intercept sama tetapi slope-nya 2 kali dari kurva permintaan. Jadi tadi slope kurva permintaannya tadi ada 0,00966 karena 2 kali kita kalikan 2 menjadi 0,0193. Metode langsung yaitu menggunakan pasar simulasi. Kemudian metode langsung yang terakhir adalah melalui eksperimen pasar secara langsung. Dalam eksperimen pasar secara langsung, itu akan melibatkan orang-orang yang benar-benar berada di situasi pasar yang sebenarnya, yang mereka membelanjakan uangnya sendiri untuk barang dan jasa yang mereka inginkan. Respon konsumen terhadap perubahan suatu variabel, misalnya harga, itu diamati melalui perilaku partisipan dalam beberapa sampel pasar yang dianggap mewakili perilaku dari target pasarnya. Dalam pasar yang terpilih sebagai sampel, beberapa variabel yang mempengaruhi pembelian dikendalikan oleh peneliti untuk mengetahui dampaknya terhadap permintaan konsumen. Jadi tadi sudah kita sampaikan yaitu cara kita melakukan estimasi permintaan dengan menggunakan metode langsung. Dan nanti pada sesi selanjutnya nanti akan kita bahas yaitu metode tidak langsung dalam kita gunakan untuk melakukan estimasi permintaan. Terima kasih untuk sesi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.